Perkenalkan, nama saya Maria Clara Alicia Sojojoka, NIM saya 1915036151. Jurusan saya Sistem Informasi, saya dari kelas SIC. Di sini saya akan menjawab soal pengantar bisnis. Yang pertama, berikan satu contoh nyata perusahaan yang sudah bertaraf global dan hambatan yang pernah dialami. Di sini saya akan mengambil perusahaan Inaco. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1999 ini sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan produk andalannya itu nata de coco yang terbuat dari kelapa asli Indonesia. Perusahaan ini pada awalnya memiliki nama PT Niramas Utama, namun melihat ekspansi global dalam sektor nata de coco begitu diterima oleh Jepang, kemudian lahirlah merek Inaco yang merupakan singkatan dari Indonesia Nata de Coco. Perusahaan ini menyadari bahwa kelemahan produk Indonesia adalah kualitasnya yang kurang dan juga standar produksi perusahaan di bawah rata-rata. Oleh karena kedua hal tersebut yang menjadi fokus dari Inaco, segmen menengah ke atas kemudian menjadi sasaran agar sesuai dengan upaya peningkatan kualitas dan standar produksi. Kini Inaco sudah menjadi produk global yang diterima oleh dunia karena kualitas produk dan inovasi yang harus dilakukan. Soal yang kedua, berikan sebuah contoh situasi atau analogi perusahaan atau budaya organisasi yang menerapkan sistem tertutup. Fisika konvensional hanya berkenan dengan sistem tertutup yang terisolasi terhadap lingkungan. Dalam teori kimia fisik dijelaskan reaksi-reaksi, rata-rata dan kesetimbangan kimia yang ditetapkan dalam bejana tertutup di mana sejumlah reaktan dijadikan satu. Hukum termodinamika menyatakan bahwa hukum tersebut hanya diterapkan pada sistem tertutup saja, sedangkan setiap organisme yang hidup pada dasarnya merupakan sistem yang terbuka. Mereka mempertahankan diri dalam sebuah pemasukan dan pengeluaran yang berkesinambungan pembangunan dan kerusakan komponen-komponen. Tidak pernah selama hidupnya berada dalam kesetimbangan kimiawi dan termodinamis, tapi tetap berada dalam sebuah keadaan tetap yang berbeda jauh dengan keadaan sebelumnya. Perumusan fisika yang terjadi tidak dapat dipakai oleh organisme hidup dengan sistem terbuka dan keadaan tetap. Dan kita juga bisa menduga bahwa karakteristik sistem kehidupan yang beraneka ragam berlawanan asas dalam pandangan hukum-hukum fisika yang merupakan sebuah konsekuensi dari fakta ini. Soal yang ketiga, terkait wabah corona yang melanda seluruh dunia, Indonesia tidak terkecuali, tentu saja menimbulkan berbagai kepanikan di masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam hal ini mengambil kebijakan social distancing untuk meminimalisir penularan wabah tersebut. Berikan pendapatmu tentang dampak kebijakan social distancing terhadap dunia bisnis, terutama pada UMKM. Aktivitas sekolah hingga acara keagamaan banyak yang mulai dilakukan di rumah. Masyarakat mulai menjaga jarak dengan sesama hingga menjauhi pusat keramaian atau self-distancing. Wacana penutupan akses wilayah terdampak virus corona atau lockdown pun muncul agar masyarakat tidak mendekat ke pusaran virus, yaitu Jakarta. Hal itu dinilai perlu dilakukan karena jumlah kasus di ibu kota cukup tinggi dibanding daerah lain. Kendati begitu, Kepala Negara mengaku belum terpikir untuk mengambil langkah itu. Padahal sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut ampuh dalam menghambat penyebaran virus. Keampuhan tersebut mengacu pada apa yang sudah terjadi di kota Wuhan, sumber virus corona. Setelah pemerintah Cina mengambil langkah lockdown, penyebaran wabah mulai bisa dikurangin. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai langkah tersebut bisa membuat laju perekonomian akan semakin berat. Pasalnya, dengan kebijakan self-distancing yang kadar pembatasan pergerakan masyarakat akibat virus corona lebih rendah saja, tingkat konsumsi masyarakat bisa turun tajam. Indonesia katanya tentu tidak ingin seperti Italia dan Iran yang telat mengantisipasi penyebaran virus corona sampai akhirnya mau tidak mau menerapkan lockdown. Sementara itu, Indonesia bisa belajar dari Cina yang merelakan laju perekonomiannya demi memutus rantai virus. Sebab lockdown akan sangat memukul laju ekonomi Indonesia secara jangka pendek. Hal ini karena kota dengan kasus terbanyak virus corona ialah Jakarta, yang merupakan pusat pemerintah, bisnis, dan perdagangan Indonesia. Sementara kota-kota lain juga memiliki sejumlah kasus corona, merupakan kota-kota di Pulau Jawa yang lagi-lagi menjadi penggerak roda ekonomi dalam negeri. Kondisi ini berbeda dengan kebijakan lockdown di Cina, di mana kota yang ditutup adalah kota Wuhan. Terima kasih.